Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS terpadu untuk kelas 7 yang akan membahas tentang rupa bumi Indonesia. Masih bersama Ustadz, yaitu Ustadz Walyas Putra, guru IPS terpadu di SMP Tianida Kota Lubuk Linggau. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang sebagian besar wilayahnya itu berupa perairan. Dan wilayah Indonesia merupakan daerah kepulauan. Secara geografisnya, wilayah Indonesia kemarin itu berada di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian berada antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan secara astronomisnya, wilayah Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian kita juga mempelajari tentang iklim. Kita ketahui bersama bahwa iklim di wilayah Indonesia itu merupakan iklim tropis dengan memiliki 3 musim. Ada musim hujan yang terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April. Ada musim kemarau yang terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Dan juga yang terakhir adalah musim pancaroba atau biasa dikenal dengan musim peralihan dari hujan ke panas atau dari hujan ke kemarau atau dari kemarau ke hujan yang terjadi antara Maret dan April atau bulan September sampai dengan Oktober. Dan musim pancaroba di Indonesia disebabkan pada saat itu arah hembusan angin tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Itu. Kemudian kondisi geologinya. Kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia secara geologinya itu dilalui oleh pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda dunia. Ada pegunungan Mediterania dan ada pegunungan Sirkum Pasifik. Sehingga memberikan dampak yang positif maupun negatif kepada wilayah Indonesia. Seperti halnya wilayah Indonesia memiliki banyak gunung api, wilayah Indonesia banyak menyimpan kekayaan bahan tambang, dan wilayah Indonesia menjadi labil atau rawan menjadi gempa. Itu adalah materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang rupa bumi Indonesia. Silakan buka bukunya di halaman 14. Di buku yang sama, di buku IPS terpadu kelas 7 terbitan dari Yudhistira. Sekarang kita akan mempelajari tentang rupa bumi Indonesia. Coba kita bayangkan ketika kita berdiri di tanah yang lapang atau kita berdiri di puncak gunung, kita akan melihat bahwa bumi ini ternyata tidak rata. Ternyata bumi ini berpola, berbentuk. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang curam, dan lain sebagainya. Itu merupakan namanya relief atau biasa disebut dengan tinggi rendahnya permukaan bumi. Relief atau bentuk-bentuk yang terjadi di permukaan bumi itu terjadi karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Itu disebabkan karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan biasanya tenaga ini sifatnya konstruktif, membangun. Dan kedua ada tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi. Dan biasanya tenaga eksogen ini cenderung bersifat merusak atau menghancurkan bentuk permukaan bumi. Itu perbedaan dari endogen dan eksogen. Itu. Baik, sekarang kita masuk ke materi keragaman bentuk permukaan bumi Indonesia. Jika suatu permukaan bumi dilihat dari bawah ke atas, maka akan tampak relief di daratan dan di bawah lautannya. Oleh karena itu, relief permukaan bumi di Indonesia dibagi atau dibedakan menjadi dua. Ada relief daratan dan relief dasar laut. Sekarang kita masuk ke ini. Keragaman bentuk permukaan bumi di Indonesia. Seperti Ustaz sampaikan tadi, bahwa dibedakan menjadi dua, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah relief dataran. Relief dataran merupakan tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan.
relief daratan terdiri atas dataran rendah yang berada antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah tanah datar yang luas dan tingginya antara 0 sampai kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lapisan tanah yang ada di dataran rendah berbentuk lapisan horizontal. Dataran rendah umumnya terdapat di tepi pantai dan di kaki gunung atau pegunungan. Dataran rendah yang ada di Indonesia diantaranya adalah dataran rendah yang terdapat di tepi pantai timur Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pantai selatan, barat dan timur Pulau Kalimantan, serta pantai selatan Pulau Papua. Itu adalah dataran rendah. Jadi jika ditanya apa dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran yang tingginya antara 0 sampai dengan atau kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Itu adalah dataran rendah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya disebut juga dengan plato. Apa dataran tinggi atau plato itu? Merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi atau pengendapan. Dataran tinggi pun bisa terjadi karena bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung di sekitarnya. Contohnya, kalau di Indonesia itu adalah dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, dataran tinggi Gayo di Aceh, ada dataran tinggi di Malang, ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Selatan dataran tingginya Pagar Alam atau Curug, itu merupakan dataran tinggi. Kemudian yang ketiga, relief dataran juga itu terdiri dari bukit dan juga perbukitan. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bukit dapat berdiri sendiri atau dapat pula menjadi bagian dari suatu gunung dan rangkaian pegunungan. Misalnya kalau di Sumatera itu Bukit Barisan, itu merupakan bentuk rangkaian dari pegunungan. Sedangkan kalau yang berdiri sendiri yaitu Bukit Sulam, yang merupakan objek wisata khas Kota Lubuk Linggau. Itu merupakan bukit yang berdiri sendiri. Bukit pun ada yang berjajar dengan bukit-bukit lainnya. Kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu disebut perbukitan. Itu. Yang selanjutnya ada gunung yang berada pada ketinggian lebih dari 600 meter. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dan dibatasi oleh lereng di sekelilingnya. Gunung dikatakan pula sebagai bukit yang sangat besar dan tinggi, yang biasanya tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh gunung yang ada di Indonesia sepertinya Puncak Jaya di Papua, Bukit Raya di Kalimantan, Gunung Latimojong di Sulawesi, Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Semeru di Jawa, dan gunung-gunung yang lainnya. Itu. Yang terakhir yaitu pegunungan. Pegunungan adalah permukaan bumi berupa rangkaian atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Contoh pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Kendeng di Jawa, pegunungan Maretus di Kalimantan, dan pegunungan tinggi Waju di Sulawesi, serta pegunungan Jayawijaya di Papua. Itu. Ini adalah merupakan macam-macam relief dataran yang ada di muka bumi Indonesia, atau yang ada di Indonesia. Sekarang tugasnya ada kuis buat kalian. Tuliskan nama-nama atau contoh dataran tinggi yang ada di wilayah Indonesia. Itu kuis pertama. Ya. Apa saja contoh-contoh dataran tinggi yang ada di wilayah Indonesia? Itu. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu
relief dasar laut. Relief dasar laut adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di dasar laut. Dan relief dasar laut di wilayah Indonesia terdiri dari yang pertama adalah gunung laut. Di laut ada gunung, yaitu gunung yang kaki-kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan laut. Contohnya apa? Contohnya adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang kedua, dangkalan atau paparan merupakan dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter yang dianggap sebagai bagian daratan yang masuk ke dalam laut. Contohnya apa? Contoh adalah dangkalan Sunda di sekitar Selat Sunda. Selanjutnya ada lereng benua. Lereng benua merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari dangkalan yang memiliki kedalaman kurang dari 1.500 meter. Selanjutnya ada punggung laut, merupakan pegunungan atau rangkaian bukit-bukit dalam laut yang dapat muncul di atas atau di bawah permukaan laut. Contohnya punggung laut Sibolga di Sumatera Utara. Yang kelima, ambang laut atau drempel, yaitu pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua buah laut. Contohnya ambang laut Sulu. Yang keenam, ada lubuk laut atau biasa disebut dengan basin, yaitu dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Contohnya lubuk laut Banda di daerah Maluku. Dan yang terakhir ada palung laut atau trog, yaitu dasar laut yang dalam, sempit, curam, dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Contohnya adalah Palung Kai di dekat Pulau Papua dan Palung Izu di Jepang. Itu contoh ilustrasinya ada di halaman 16. Relief dasar laut mirip dengan relief daratan. Itu gambar 1.17 itu. Oke? Bisa dipahami? Saya rasa bisa dipahami. Kalau bisa ada kuisnya juga untuk di materi yang ini. Tuliskan apa yang dimaksud dengan gunung laut dan dangkalan atau paparan. Itu kuis nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gunung laut dan dangkalan atau paparan? Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, pengaruh keragaman bentuk permukaan bumi terhadap kehidupan manusia. Ternyata relief permukaan bumi atau bentuk permukaan bumi ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jelas, sangat berpengaruh. Misalnya begini, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi sudah otomatis mereka terbiasa dengan udara yang dingin, berbeda dengan masyarakat yang berada di dataran rendah. Mereka tidak terbiasa dengan daerah yang dingin. Sudah otomatis itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka dalam hal kebutuhan primernya, baju. Itu orang daerah pegunungan, mereka sangat membutuhkan jaket untuk melindungi diri mereka dari dingin. Sedangkan orang dataran rendah tidak perlu membutuhkan. Mereka cukup membutuhkan payung dan juga topi untuk menghindari terik matahari. Jadi mereka memiliki keragaman kebutuhan kehidupan masyarakat yang ada di sesuai dengan permukaan buminya. Yang pertama, pengaruh keragaman bentuk permukaan bumi terhadap kehidupan manusia itu dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, kehidupan masyarakat di daerah pantai, kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah, kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi, kehidupan masyarakat di daerah gurun,
dan kehidupan masyarakat di daerah dingin. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Kehidupan masyarakat di daerah pantai. Masyarakat daerah pantai atau tepi pantai, nih, pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah pantai itu banyak berkaitan dengan laut. Penduduk yang tinggal di daerah pantai umumnya menyelaraskan diri mereka sebagai seorang nelayan. Itu contoh gambarnya. Berkenan dengan itu, nelayan harus mempunyai kecakapan berenang, membuat jala, membuat kapal, mengemudikan kapal, serta menangkap ikan. Selain itu juga, penduduk di daerah pantai yang memiliki kecakapan mengolah atau membuat garam dan ikan, serta membudidayakan tambak. Kemudian, masyarakat di tepi pantai pada umumnya pemukimannya itu pada umumnya memanjang, seperti gambar ini, memanjang atau linier mengikuti garis pantai. Itu. Selanjutnya, ada kehidupan masyarakat dataran rendah. Ini. Dataran rendah umumnya memiliki bentang alam yang luas dan datar. Suhu udaranya stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dataran rendah pun biasanya memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat menunjang kehidupan. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah. Masyarakat pada dataran rendah biasanya bermata pencarian itu berkaitan dengan kegiatan pertanian yang menghasilkan tanaman pangan dan tanaman komoditas seperti beras, jagung, umbi-umbian, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian, pola pemukiman di masyarakat di dataran rendah itu sama dengan masyarakat di pantai, yaitu sifatnya linear atau memanjang. Tetapi jika pantai mengikuti garis pantai, kalau di masyarakat dataran rendah memanjang mengikuti garis jalan, itu mengikuti akses yang termudah. Ya. Yang selanjutnya ada masyarakat di daerah dataran tinggi. Nih, orang sedang memetik teh. Kenapa memetik teh? Karena masyarakat di dataran tinggi itu perekonomiannya penduduk meliputi kegiatan usaha di bidang perkebunan, seperti halnya teh. Ini contohnya orang sedang memetik teh, seperti di Pagar Alam atau di Kabawetan di Curug itu. Mereka menggantungkan hidupnya pada kehidupan berkebun itu. Kemudian untuk tempat tinggalnya atau pola permukimannya, masyarakat pegunungan itu biasanya berkelompok. Berkelompok mendekati sumber daya alam atau berkelompok mendekati sumber pariwisata. Itu. Jadi mereka sifatnya berkelompok. Itu. Selanjutnya ada masyarakat daerah gurun. Gurun merupakan wilayah yang relatif rata, gersang, tandus, berpasir, dan berbatu. Tuh gambarnya. Daerah gurun memiliki tingkat kelembapan yang sangat rendah. Pada siang hari suhu udara sangat panas, yaitu berkisar antara 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhu udara bisa sangat dingin, yaitu berkisar antara 10 sampai dengan 16 derajat Celcius. Curah hujannya sangat rendah, dan tanaman yang biasa tumbuh yaitu kaktus, rumput, serta semak-semak. Walaupun tandus, di daerah gurun terdapat sumber air bawah tanah yang disebut dengan oasis. Contoh-contoh gurun di dunia adalah gurun Sahara, Afrika, Arab Saudi, dan gurun Gobi di Asia.
penduduk tradisional di daerah gurun itu berkelompok menurut suku-suku tertentu. Mereka memelihara hewan ternak dan menjalankan pertanian di sekitar oasis atau sumber air tanah itu tadi. Hewan ternak yang dikembangkan yaitu domba, unta, kuda, dan tanaman pertanian yang biasa dikelola yaitu kurma, kapas, atau gandum. Nih, ini mereka berternak unta, ini mereka sedang berkebun atau bertani kurma, dan ini adalah pola kehidupan yang berkelompok itu tadi, yang hidupnya berkelompok. Tempat tinggal tradisional terdiri atas dua jenis. Ada tenda, ini seperti tenda-tenda begini. Kemudian rumah dengan bahan bangunan tanah liat. Ini adalah rumah dalam bangunan tanah liat. Ini contoh yang jauh kecil ini. Tenda-tenda dipakai sebagai tempat, tenda-tenda yang dipakai sebagai tempat tinggal sementara agar mudah berpindah dari tempat untuk mencari sumber air dan padang rumput. Rumah tinggal dari tanah liat dibuat dengan bentuk atap yang dapat menampung air, yaitu air hujan. Contoh masyarakat yang tinggal di daerah gurun yaitu orang Badui. Orang Badui ini hidup secara nomaden di gurun Arab dan di bagian timur gurun Sahara. Nomaden itu berpindah-pindah. Badui berarti pengembara, itu ya. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat di daerah dingin. Nih. Nah, daerah dingin yang bersalju di permukaan bumi terdapat di wilayah kutub. Wilayah kutub dibagi menjadi dua, yaitu kutub utara dibatasi oleh The Arctic Circle dan kutub selatan dibatasi oleh The Antarctic Circle. Itu. Suku bangsa yang mendiami wilayah The Arctic Circle atau lingkaran Arktik yaitu Eskimo. Nih, ini adalah orang-orang Eskimo. Nih, orang Eskimo itu biasa dikatakan juga sebagai manusia pemakan daging mentah. Wilayahnya membentang dari ujung timur Rusia, Alaska, Kanada Utara hingga ke Greenland, Tanah Hijau. Bahkan suku bangsa Eskimo ada yang tinggal hingga ke titik kutub utara. Sebagian besar orang Eskimo tinggal dekat laut, mereka berburu anjing laut, singa laut, ikan paus, dan menangkap ikan. Ini mereka sedang berburu ikan. Mereka juga berburu rusa, karibau, dan pakaian mereka terbuat dari kulit binatang. Nah, jadi mereka berburu selain untuk mengambil dagingnya untuk dimakan, dan mereka mengambil kulitnya untuk dijadikan pakaian yang hangat. Itu adalah kehidupan masyarakat berdasarkan keragaman bentuk permukaan buminya. Ada kuis lagi di pembahasan ini. Kuisnya, apa bentuk kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi dan dataran rendah, serta berikan contohnya. Oke? Baik, Ustaz rasa cukup untuk pertemuan hari ini membahas tentang rupa bumi Indonesia beserta keragaman bentuk permukaan bumi terhadap kehidupan masyarakatnya. Jangan lupa kerjakan kuisnya di form yang nanti akan kita berikan linknya di grup WA. Oke, setelah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.